Ya, kembali lagi bersama kami Davi Pratama dan Fani Imaniar di Kirap Sang Merah Putih. Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini kirap dari Bandara Sepinggan menuju ke kawasan Ibu Kota Nusantara. Ya, di sisi kanan layar Anda pemirsa, lebih tepatnya di sebelah kanan kami. Saat ini Anda melihat bagian pertama dari rombongan kirap Sang Merah Putih yang saat ini melintas di jalan keluar mungkin ya dari wilayah kota betul. Balikpapan, Kalimantan Timur menuju ke Ibu Kota Nusantara. Kita juga masih menunggu sementara ini informasi terkini dari rekan Faisal Rinaldi yang ikut serta di mobil di urutan nomor 9 dari rombongan kirap Sang Merah Putih ini ya. Dan perjalanan kurang lebih masih estimasinya masih memakan waktu 2 jam ya Pak, masih cukup lama. Dan kalau kita lihat juga luar biasa sambutannya, ternyata tidak kalah dengan prosesi kirap di Jakarta. Sambutan dari warga ini sekali. Oke, ini tampaknya masuk wilayah jalur tol, jalur tanpa batas, maksud kami jalur tanpa lampu merah, tanpa hambatan, jalur tanpa hambatan yang memang baru-baru ini dibangun untuk mempercepat proses akses jalan khususnya menuju kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan ini kita lihat rombongan kirap juga melalui jalan tersebut dan paling tidak ini mempersingkat waktu. Betul. Mempersingkat waktu. Karena pengalaman saya sempat pernah liputan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di tahun 2023 alias tahun lalu ya. Itu jalur belum terlihat atau belum terlalu rapi. Belum ada jalur tol atau jalur bebas hambatan seperti saat ini. Dan waktu itu perjalanan membutuhkan waktu sekitar hampir 3 jam. Tapi saat ini seperti kata Davi tadi ya, karena dengan adanya jalur tanpa hambatan, bebas hambatan, harusnya bisa lebih cepat ya, lebih cepat. Dan memang lagi pula juga proses kirap ini melibatkan banyak pihak dan dikawal oleh pihak kepolisian. Harusnya tidak ada hambatan yang berarti ya untuk bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini untuk tiba tepat pada waktunya di Ibu Kota Nusantara. Tapi kalau misalnya ada 1-2 hambatan tidak masalah ya Davi, karena sesuatu yang membutuhkan perjuangan itu terasa lebih indah, terasa lebih nikmat. Iya, mungkin bukan hambatan tapi tantangan ya. Tantangan, betul. Tantangannya banyak, namun juga berkat kerjasama semua pihak, semua acara kirap ini bisa berlangsung dengan lancar. Sejak pagi tadi, ya, pukul di Monas. 7, maksud kami pukul 8 dimulai prosesi kirap dari Monas ya. Dari Monas saat itu kemudian keluar ke jalan-jalan protokol melalui beberapa titik, kemudian diarak bersama marching band, kemudian ada pasukan berkuda dan paskibraka yang mengarak bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi sampai ke Halim dan diberangkatkan dan mendarat dengan lancar sampai hari ini. Pukul 12 lebih ya. 12 lebih sedikit. Dan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Karena kan Kalimantan Timur sudah berada di zona waktu yang berbeda ya, Davi ya. Betul. Dan kita masih saksikan pemirsa di sebelah kanan Anda adalah gambar real time, gambar terkini dari rekan kami Faisal Rinaldi, satu-satunya media televisi nasional Ainus TV yang ikut dalam rombongan kirap di Balikpapan ya. Untuk jurnalis ini adalah pengalaman yang tidak akan tergantikan. Betul sekali. Sambil kita menunggu sambungan audio dengan Faisal Rinaldi, kita masih melihat bagaimana prosesi kirap berjalan perlahan tapi pasti, pelan-pelan, tidak perlu terlalu cepat Fani. Yang penting semua bisa tiba dengan aman dan selamat. Itu yang lebih penting. Davi, kalau kita lihat cuaca ya, langit di belakang rombongan kirap bendera merah putih ini tampak cerah. Tampak cerah ya. Tampaknya memang Kalimantan Timur menyambut rombongan kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini dengan bahagia ya. Bisa menjadi pertanda ya, cerah, kemudian acara juga berlangsung lancar. Dan sambutan yang luar biasa juga ditunjukkan oleh warga Balikpapan ya. Tidak hanya di Jakarta ternyata warga yang menggunakan nuansa merah putih, tapi juga di Balikpapan warga juga tadi
mengibarkan bendera, kemudian memakai baju merah, nuansa putih, bahkan ada Dikibar-kibarkan, siswa-siswi, adik-adik kita ya, adik-adik kita luar Jadi biasa. mereka juga turut serta dalam sebuah sejarah. Ini adalah proses sejarah hari ini tanggal 10 Agustus 2024 Betul. adalah sebuah proses yang bersejarah karena pertama kali kirap dilakukan pemirsa atau dilaksanakan di 2 lokasi. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga saat ini ke Ibu Kota Nusantara. Perpindahan yang smooth, yang cukup halus Betul. ya, tadi lancar dari Monas sampai dengan akhirnya menunggu lepas landas di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian berangkat dan mendarat maksud kami di Bandara Sepinggan Balikpapan. Betul. Dan prosesi kirap ini menjadi satu hal representasi perpindahan ibu kota begitu ya, ibu kota negara dari DKI Jakarta pindah ke ibu kota Nusantara. Begitupun yang memang prosesnya ini berjalan dengan lancar dari pagi, dari Monas, kemudian diarak menggunakan kendaraan maung, baik itu teks proklamasi dan juga bendera merah putih, diarak perlahan sampai ke Halim Perdana Kusuma dan juga diberangkatkan menuju ke Sepinggan Balikpapan. Dan sekarang menuju ke Ibu Kota Nusantara. Davi dan juga pemirsa, sebelumnya Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan ruas jalan tol IKN yang notabene sedang dilewati saat ini oleh rombongan yang membawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini punya panjang ruas jalan tolnya 97,2 km. Panjang sekali ya, lebih jauh daripada kantor menuju rumah. Iya, betul. Tetapi memang ini adalah sebuah pencapaian baru yang dilakukan atau dilaksanakan bertempat di Kalimantan Timur. Dan ruas tol IKN ini ada beberapa segmen. Yang pertama segmen 3A dari Karangjoang ke KKT Karingau sepanjang 13,4 km dan segmen 3B KKT Karingau Simpang Tempadung sepanjang 7,33 km. Dan pengoperasian tol ini akan dibuka 24 jam sejak hari ini 10 Agustus hingga Minggu 18 Agustus 2024. Akses jalan tadi dimulai dari gerbang tol Samboja arah ke Sepaku dan nanti akan berakhir tentu saja destinasi dari rombongan yang membawa atau rombongan kirap yang membawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini di Kabupaten Penajam Pasir Utara yakni Ibu Kota Nusantara atau IKN. Davi dan juga pemirsa mungkin sempat bertanya-tanya ya, kira-kira biaya atau anggaran untuk membangun jalan tol di Ibu Kota Nusantara ini berapa besar? Berapa, Van? 305 miliar per kilometernya. Luar biasa. 97,2 kilometer dibagi 305 miliar, berapa tuh? Tapi itu adalah harga yang sepadan. Maksudnya begini, harga yang sepadan ketika ibu kota pindah gitu ya, menjadi ikon baru dari negara Indonesia, pindah ke Ibu Kota Nusantara, tentu saja akses di sekitar Ibu Kota Nusantara ini harus mendukung. Nah, salah satunya adalah ruas jalan tol yang tadi dibangun dengan anggaran ratusan miliar tadi, dengan panjang 97,2 km, dan memang ini luar biasa menjadi sesuatu atau infrastruktur yang efektif untuk mempersingkat waktu jarak dari luar kawasan Ibu Kota Nusantara menuju ke Ibu Kota Nusantara. Karena yang namanya jalan tol itu kan memang dimaksudkan untuk memperlancar, mempercepat proses apapun yang terjadi di kota, antar kota atau antar wilayah antar wilayah. Distribusi, kemudian juga pengantaran logistik, terus proses atau roda perekonomian pun juga akan tersokong dengan baik. Betul, ketika akses terbuka gitu, apalagi ke pusat pemerintahan ya, Ibu Kota Nusantara, tentunya semua akan mendukung, baik itu pertumbuhan ekonomi dan juga manfaatnya ya bagi warga sekitar dan masyarakat
di Balikpapan. Ya, kita masih menyaksikan ya, Davi dan juga Ya. pemirsa, rombongan kirap Sang Merah Putih yang membawa bendera merah putih dan naskah teks proklamasi yang dibawa pula oleh saat ini oleh Purna Paskibraka 2023 yang sempat bertugas pada saat pengibaran bendera merah putih di tahun 2023 lalu. Baik, dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kirap Sang Merah Putih.